Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma huwa syidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segenap pemirsa dimanapun berada, ikatan alumni Pondok Pesantren Darussalam yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah pada pertemuan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman maupun nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita di dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan syam Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa mengantarkan kepada kita semuanya menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Fa insyaallah mudah-mudahan termasuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Segenap pemirsa yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an, tetapi adalah bulan ibadah yang khusus. Mengapa saya katakan khusus? Karena berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwasanya setiap amal perbuatan manusia itu akan kembali kepadanya, kepada manusia itu sendiri. Illa syiyam, kecuali puasa. Wa innahu li, maka bahwasanya puasa adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Oleh sebab itu, karena ibadah puasa adalah ibadah yang spesial, maka sudah seharusnya kita semuanya mengikuti dan menjalankan ibadah puasa dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena puasa tidak hanya sebatas ritualitas biasa, tetapi adalah dalam rangka peningkatan kualitas manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ajwadun nas, sebaik-baiknya manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai ajwadun nas? Salah satu penilaiannya adalah yaitu Rasulullah di dalam menjalankan ibadah puasa betul-betul menjalankan dengan sebaik-baiknya, bahkan di saat datangnya bulan Ramadan, khususnya di malam hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, yudarisuhul Quran, bertadarus Al-Quran. Makna yudarisuhul Quran itu tidak hanya sebatas membaca saja dari awal sampai akhir, sampai khatam, tetapi juga bertadarus Al-Quran dalam pengertian mutola'ah, mengkaji akan makna-makna dan isi kandungan Al-Quran, sehingga menambah wawasan keilmuan kita, dan sekaligus manakala wawasan
keilmuan kita bertambah, maka kualitas keimanan kita juga akan semakin bertambah. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, apa sikap-sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat datangnya bulan suci Ramadan? Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru ahya al-laili wa aiqadu ahlahu wa saddal mi'jara. Kata Aisyah radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada hari yang ke-10 di bulan Ramadan, maka beliau ahya'ul lail, yaitu menghidup-hidupkan malam. Kemudian apa yang dimaksud dengan ahya'ul lail, menghidup-hidupkan malam? Yaitu Rasulullah memperbanyak tadarus Al-Quran, memperbanyak sholat-sholat sunnah dan amalan-amalan perbuatan yang baik yang bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala sudah memasuki hari yang ke-10 di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa aiqadu ahlahu, membangunkan keluarganya. Inilah sebenarnya keteladanan Rasulullah dalam hal pendidikan kepada keluarganya, untuk senantiasa kita contoh. Rasulullah beribadah tidak hanya sebatas untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. Artinya memiliki kepedulian kepada keluarganya untuk mengikuti apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak ibadah di malam hari, dengan qiyamul lail fi Ramadan, maupun dengan ibadah-ibadah yang lain. Sesungguhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dalam bentuk apa saja, yang penting adalah perbuatan yang baik dan dengan niat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan iman serta menambah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan adzikr, bisa dengan bacaan-bacaan yang lain yang disyariatkan oleh agama di dalam rangka taqarrub ilallah, agar jiwa kita senantiasa bertambah baik dan bertambah baik. Kemudian sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu an, yaitu wasaddal mi'jar. Rasulullah senantiasa mengencangkan sarungnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan mengencangkan sarungnya? Yaitu ada dua makna para pemirsa. Yang pertama, Rasulullah ketika sudah memasuki hari yang ke-10 di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, beliau tidak lagi memperbanyak makan. Sebaliknya barangkali bagi kita yang awam, yang belum memahami tentang makna pentingnya hakikat puasa, yaitu dengan al-imsaku anis syahwat, menahan dari syahwat, menahan dari nafsu, menahan dari keinginan-keinginan yang bersifat duniawiyah, maka tentunya kita hanya sebatas menukar balik saja, yang malam menjadi siang, yang siang menjadi malam. Oleh sebab itu, marilah kita semuanya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga wasaddal mi'jaro, dalam rangka mengendalikan nafsu, dalam rangka membuang sebagian nafsu agar jiwanya menjadi bersih, maka kita pun harus mengurangi makan makanan kita. Kemudian makna yang kedua yang dimaksud dengan wasaddal mi'jaro, mengencangkan sarungnya, yaitu Rasulullah tidak lagi mendatangi istri-istrinya. Inilah yang sebenarnya apa yang disebutkan dalam makna puasa, yaitu al-imsaku anil akli wasyurbi wasyahwat. Puasa pada intinya adalah kemampuan seseorang
untuk menahan makan dan minum di siang hari. Bahkan tidak hanya sebatas itu, tetapi wa'anis syahawat, menahan dari segala nafsu yang kemudian menjadi godaan bagi kita semuanya. Karena dengan nafsu itulah maka manusia kadang-kadang menjadi lupa akan hakikat manusia yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang di dalam diri kita justru nafsu kita yang semakin besar, emosi kita yang semakin besar, tapi akal dan hati kita menjadi lebih kecil. Padahal kita sering disebut dengan al-insanun kamilun, manusia yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan manusia yang sempurna? Yaitu manusia yang mampu mengendalikan akal, hati, dan nafsu. Oleh sebab itu 11 bulan yang telah lalu kita telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuaskan nafsu-nafsu kita. Makan, minum di siang hari, tidak ada larangan ini dan itu. Tapi kemudian di 1 bulan Ramadan kita untuk membuang sebagian nafsu kita agar jiwa kita menjadi bersih dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum untuk mengantarkan kita menuju kepada semangat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, khususnya bagi kami dan bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.